Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera yang sampaikan, salam budaya, dan di kesempatan hari ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena kami bisa hadir walaupun tahu beberapa hari ini atau selama 1 hari kemarin kita nggak bikin konten. Tapi itu bukan karena kami malas bikin konten, yang jelas karena ada kendala yang perlu ada kendala yang kami hadapi saat ini ya. Oke, yang jelas juga kami sampaikan terima kasih sekali teman-teman untuk pemirsa semuanya, subscriber mania dimanapun Anda berada. Salam sejahtera kami sampaikan, salam bahagia dan sukses selalu bagi teman-teman yang siang hari ini atau kesempatan hari ini sudah bersedia ataupun masih merapat di sini di Jatimulya New Channel Lewong Kediri Raya. Oke pemirsa, di kesempatan hari ini ya, ini kalau kemarin kita peringati hari lahirnya Pancasila. Nah, apa saja yang terdapat dalam Pancasila? Kita akan mencoba mengupas sejarah Pancasila, walaupun itu mungkin sepenggal atau enggak 100%, yang jelas paling tidak bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Pemirsa, yang jelas Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila mempunyai makna. Panca 5, sila itu sila. Jadi Pancasila bisa dikatakan 5 dasar. 5 dasar ini juga mencakup beberapa fungsi ya. Selain itu juga Pancasila terdapat simbol Bhinneka Tunggal Ika dengan cengkraman kuku ya. Cengkraman kuku berpita emas itu ya. Itu menggambarkan juga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat kesatuan dan persatuannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa macam suku. Juga beberapa budaya atas istiadat yang membuat negara lain iri pada negara Indonesia. Selain itu Pancasila ini juga kalau dibilang Pancasila itu punya 5 dasar ya. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap rakyat itu berhak memilih, berhak untuk memiliki satu agama ya. Jadi agama memang dilindungi oleh negara Indonesia tercinta. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Ini sila pertama menjelaskan bahwasanya kita wajib berketuhanan. Nah, ini kan. Maka kalau di Indonesia yang tidak berketuhanan berarti dia bukan orang Indonesia, gitu kan ya. Entah orang mana. Yang jelas kita orang Indonesia pasti berketuhanan. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan. Ini Indonesia yang punya kemasan tersendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini rasa kemanusiaan itu sangat melekat sekali di Indonesia. Makanya tidak heran kalau bangsa-bangsa lain iri kepada bangsa Indonesia dengan segala cara akan mengubah Pancasila. Kalau bagi saya pribadi Pancasila tepat bagi saya. Pancasila itu kalau belakangan ini kawan ya, itu pendidikan Pancasila memang udah mulai dikurangi kawan ya. Itu yang sangat kita sayangkan. Kalau saya dulu, di masa saya dulu, di waktu era 90-an, di era 80, 90, nah ini ya, pokok mulai tahun era 2000-an, ini Pancasila udah berkurang ya.
Boleh Anda tanya sekarang, putra putri Anda, pernahkah putra putri Anda dididik dengan pelajaran PMP? Nah, padahal PMP bagi saya sangat penting, kawan. PMP Pendidikan Moral Pancasila. Nah, di situ kalau di PMP itu didasari, kawan ya. Kalau pada waktu masa sekolah saya dulu, itu ada yang namanya penataran P4 itu ya, pedoman penghayatan pengalaman Pancasila. Itu kalau sekarang diganti lagi orientasi sekolah atau pengenalan sekolah. Itu kalau saya pengenalan sekolah itu bukan aku bukannya manual ya, bukannya enggak suka ya orientasi. Ini saya suka, tapi yang jelas kalau bagi saya, didik dulu para siswa baru kita dengan pola Pancasila. Ya, kalau bisa itu PP P4 itu benar-benar diterapkan kembali di bangsa Indonesia, karena bangsa kita memang udah rawan rentan sekali, kawan. Sekarang jangankan anak, orang yang seusia di atas saya, di bawah saya, suruh ngapalin Pancasila saja itu tidak 100% hafal. Tapi lain dengan yang semasa saya dulu Pancasila itu masih hafal, lawan. Sekarang anak muda zaman sekarang kalau disuruh hafal Pancasila sudah nggak hafal. Terus apa artinya Pancasila? Makanya di hari lahirnya Pancasila ini, tepatnya kemarin tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni saya juga ikut bangga sekali dengan diperingatinya hari lahirnya Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menghargai harkat dan martabat orang lain, kita menghargai hak-hak orang lain, karena di Indonesia ini dilindungi sekali itu yang namanya ada dilindungi untuk bermasyarakat, berkelompok, itu boleh, asalkan tidak keluar dari haluan Pancasila. Itu ya, kita memang harus benar-benar menjaga negara kita, karena negara lain itu iri pada bangsa kita, kawan. Kenapa? Orang yang negara yang sebesar ini itu bisa rukun, itu karena memang benar-benar adanya Pancasila. Itu udah sila kedua kami samakan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sekarang kita menginjak sila ketiga. Itu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, ini kan Indonesia wajib bersatu. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama, antar masyarakat, antar tangga, paling kecil ya, antar tangga aja, antar rumah tangga ya, kita harus saling menjaga persatuan. Jangan sampai sedikit-sedikit terkecoh karena omong-omongan yang kurang bener, kawan ya. Kan ada zaman sekarang itu teman-teman yang masih ya, mungkin kalau usia sekarang kalau dalam rumah tangga mungkin usianya masih sekitar 21 ke bawah. Jarang ya orang yang berumah tangga itu usianya di atas 25, jarang. Lah, padahal kawan ya, kalau kita membahas tentang rumah tangga, persatuan dalam rumah tangga, persatuan dan kesatuan rumah tangga itu utuhnya rumah tangga itu tergantung sila ketiga, persatuan. Jadi bersatu dalam keluarga, jangan sampai congkrah gitu lah, istilahnya morat-marit keluarga, jangan sampai. Itu kalau kita udah punya anak istri eman-eman ya, kita harus bisa menjaga persatuan dalam rumah tangga, bisa mengisi kekurangan dan kelebihan dari satu sama lain. Itu sekarang tuh orang berumah tangga usianya sekitar 21 ke bawah. Itu kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu dalam cara rumah tangga itu belum begitu matang, kawan. Coba Anda perhatikan sekitar Anda yang menikah di usia belasan, itu pasti sering congkrah. Karena apa?
Karena dalam berumah tangga itu belum matang 100% kawan. Saya yakin belum matang. Karena problemnya gini, itu kan masih usia remaja, gitu loh. Masih usia itu istilahnya masih kekanak-kanakan kawan, jadi belum matang dalam berumah tangga. Itu makanya kalau udah berumah tangga itu saya sarankan untuk keluarga Anda sekaya apapun, semiskin apapun, itu matangkan dulu dalam berumah tangga. Matangkan dulu. Berumah tangga kalau normal itu usia 25 tahun. Aku dulu usia 25 tahun sampai sekarang ya alhamdulillah kami dalam membina rumah tangga. Ya memang ada itu cobaan itu ada, tapi paling tidak kita punya benteng. Kita punya benteng untuk mengantisipasi hal seperti itu ya. Diutamakan. Karena apa? Karena dalam berumah tangga itu berumah tangga itu ibaratnya kita nanam pohon. Kita nggak bisa pohon tanam cabut nggak bisa. Gitu. Ibaratnya kita nanam pisang, cabut mati. Itu dalam berumah tangga. Makanya kami sarankan kepada rekan-rekan muda, rekan-rekan remaja, kalau mereka usahakan matangkan dulu, pikirkan, jangan hanya pikirkan sekarang, coba Anda pikirkan 10-15 tahun depan gimana rumah tangga Anda. Mama aku punya pilihan itu kamu pikirkan, kamu saring dulu kawan ya, jangan tergesa-gesa, dalam berumah tangga. Tolong saring dulu agar nanti tidak menyesal di perjalanan. Kasihan kalau menyesal udah punya anak kecil, kasihan anaknya jadi korban kita kawan, jadi korban kita. Makanya menikah itu hal yang sakral bagi saya. Kita harus benar-benar matang, benar-benar bisa menjaga martabat dalam berumah tangga. Itu kunci dalam berumah tangga kawan. Paling tidak usia Anda di atas 25 untuk sang laki-laki ya. Kalau masih belasan itu saya nggak yakin kawan. Saya nggak yakin. Karena apa? Karena beliau pikiran masih kecil, masih sering senang kesana kemari, belum punya pendirian yang kokoh, belum punya pendirian yang tetap untuk dalam berumah tangga. Oke, kawan, sebentar ya. Oke, dan kalau Anda berumah tangga di usia 21 untuk sang istri, itu paling tidak usia 21. Karena apa? Karena dia sudah punya pertimbangan. Jadi sebenarnya tidak gerusa-gerusu, tidak berburu nafsu. Kan ada sekarang itu yang penting saya suka. Itu jangan dipakai kata tadi kawan. Pakailah kemana saya mengarahkan masa depan rumah tangga saya. Gimana rumah tangga saya ke depan? Bertahankah dalam berumah tangga? Makanya kalau boleh kami bilang, berumah tangga minimal usia 21 tahun untuk istri, 20 tahun untuk suami itu 25 tahun. Itu karena apa? Karena seandainya mau berumah tangga, istilahnya mau nyambut gawe. Kalau orang kampung ya, aku ini orang kampung, nyambut gawe. Soro gak kaget kawan ya. Soro gak kaget. Ibaratnya kita ditaruh di mana? Ditaruhkan di mana siap. Karena banjaknya punya ilmu, punya bekal, punya skill, ya apapun skillnya. Kalau Anda dicamkan dalam rumah tangga, kalau udah usia itu insya Allah aman, matang. Dan itu tadi udah tentang persatuan ya. Dan sekarang kita karena masih membahas tentang Pancasila hari ini, membahas tentang Pancasila bagi rekan-rekan semuanya. Ini sila keempat. Yang jelas ada sila keempat,
permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratannya. Jadi dalam berumah tangga kita paling tidak ini bermusyawarah. Kita musyawarah antar rumah tangga ada kecil-kecilan rumah tangga. Kalau ada masalah dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, perlu musyawarah, jangan bisa. Kalau rumah tangga musyawarah dulu, carilah dulu babat bibit bobot itu. Kita semuanya harus tahu itu bibitnya dari mana, bobotnya seberapa. Nah ya, babatnya dia itu mampu nggak babat dalam berumah tangga, mampu nggak menghadapi cobaan. Karena cobaan kalau udah berumah tangga itu mulai terasa setahun 2 tahun. Kalau mungkin masih 1 tahun masih enjoy kawannya, 1 tahun. Apalagi kalau Anda itu istilahnya tadi saya punya omongan, kalau bisa jangan dulu kawan, jangan dulu. Ikuti aja aturan pemerintah, ikut KB paling tidak Anda berumah tangga minimal punya anak itu minimal 3-4 tahun baru punya anak. Tuh ya. Kenapa saya bilang begitu? Itu pengalaman dari saya sendiri. Kita kalau sudah punya istri, kalau mau jalan-jalan itu kan masih enak, 2 tahun sampai 3 tahun, 4 tahun kita baru punya omongan. Nah kita kan paling tidak kan bisa tahu, bisa mengisi kekurangan dalam berumah tangga kita. Kita bisa sharing, bisa ngobrol sama istri, ya. Kalau nanti punya anak yang udah dewasa, punya anak kan kita ganti punya anaknya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan itu udah percaya kepada anak, kepada istri atau suami yang jalan. Kalau saya begitu, itu kawan. Karena kalau kita bermusyawarah dalam berumah tangga, insya Allah itu akan kenyamanan akan kita rasakan bersama. Ya, kalau Anda berumah tangga 4 tahun baru punya anak, minimal 4 tahun, Anda sudah mantap, ya udah sajung jempol. Kalau menikah 2-3 bulan udah punya omongan, itu tidak umum kawan, bagi saya tidak umum. Makanya kalau menikah itu minimal 3-4 tahun baru omongan. Karena kita seandainya kita mau jalan-jalan sama istri, jalan-jalan itu kan aman. Tapi di sela jalan-jalan kita bisa ngasih motivasi kepada istri, kepada pendamping Anda, ya. Anda tidak bisa ngomongi, kalau kamu nanti punya anak, kamu tidak boleh ikut lagi kalau punya anak. Begitu juga aku, kalau seandainya kamu yang nganterin anak aku, nggak ikut, karena udah percaya pada kamu, udah percaya. Karena dengan kita saling percaya, kita udah musyawarah di depannya namanya. Kita punya dasar musyawarah di depan. Itu juga kita maknani dalam sila keempat. Sila keempat ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, ya, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini ya. Ini sangat bijaksana sekali. Jadi kita memang benar-benar harus bijaksana dalam berumah tangga. Kita jangan ndondel, ya, jangan ndondel gini. Ternyata nggak adil, ndondel itu kan gini kan udah adil, itu kan gini, goyang-goyang terus. Makanya kalau dalam rumah tangga musyawarah sangat diperlukan. Sekarang kita menginjak ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang kita benar-benar bisa merasakan pemerataan keadilan di mana-mana, itu udah dipermudah. Kalau Anda jalan-jalan pun udah mulai, alhamdulillah, udah mulai lancar semuanya.
itu sudah merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya lapisan menengah ke atas, tapi adil juga dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah. Seperti kita ini, kalau saya itu menengah ke bawah, bukan karena saya itu bukan pegawai, juga bukan karyawan, karena saya itu hanya orang kampung, ya. Jadi kalau kita mendalami Pancasila itu memang sangat penting sekali, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di mana-mana ada airport, bahkan sekarang di Kediri itu sudah ada lapangan udara itu, ya. Itu sangat memudahkan warga negara kita semuanya. Seandainya punya keluarga jauh, oh saya mau ke Kalimantan, kita nggak perlu beribet, nggak perlu kesuwen istilahnya. Kita cukup kalau punya uang, ya cukup ke sana, ke beli tiket satu daerah, nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya, cukup di Kediri, insya Allah bisa. Itu selain itu, kalau kita ngomong jalan di mana-mana sekarang sudah merasakan pemerataan jalan, aspal minimal, jalan utama untuk menuju sarana utama kita memang jalan. Itu sangat dominan sekali kalau kita ngomong soal jalan raya. Dan kalau kita ngomong soal transportasi pun kita semua sangat merasakan indahnya transportasi saat ini, ya, karena tersedia beberapa transportasi lainnya. Kalau mungkin Anda mau ke Surabaya, sekarang lewat jalur mana-mana sudah siap. Mau lewat Jombang, mau lewat Kertosono, mau lewat kemana bisa, jalan sudah bisa kita sudah bisa menikmati indahnya perjalanan saat ini. Itu dari jalan. Tol pun juga sangat mendukung, kawan, jalan tol. Walaupun saya nggak mungkin pakai jalan tol, ya, karena kami nggak punya kendaraan roda 4 terus terang. Kita hanya jalan kaki, ya kan. Aku mau melaku soku, tapi saya tetap bersyukur karena keadaan sudah kita rasakan. Di mana-mana listrik sudah alhamdulillah masuk. Itu mulai tahun 90 di sini, baru 90 listrik mulai masuk. Jalan raya pun bertahap. Nah, keadilan tentang jalan raya ini tergantung masyarakat atau pemerintah setempat. Kalau mau jalan ganggang bagus, jalan ganggang itu enak, itu tergantung dari aparat desa. Kita sekarang punya anggaran desa, entah berapa kita nggak tahu, kawan, ya. Tiap tahun kita punya anggaran desa, itu digunakan untuk pembangunan desa. Itu yang kita rasakan dalam keadilan sosial, gitu, ya. Karena memang masih kita bingkai hari ini, kita bingkai tentang lahirnya Pancasila. Nah, kita juga tidak pernah meninggalkan, dan kita jangan sampai pernah melupakan sejarah. Bagaimanakah sejarah Pancasila? Bagaimanakah pejuang dulu yang berjuang mati-matian tentang Pancasila? Itu wajib kita pahami, ya. Makanya kita harus menjaga Pancasila. NKRI harga mati, Pancasila tetap kita jaga dengan persatuan dan kesatuan kita, dan kita mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila punya lambang itu menandakan namanya. Jangan pernah Anda salah. Jangan pernah salah. Kenapa?
kepala itu nengok ke kanan, menunjukkan kita harus berpikir secara bagus. Tangan ibarat sekarang tangan kanan itu bagusan. Nggak ada ya tangan kanan untuk kejelekan, nggak ada. Tangan kanan untuk kebaikan. Selain itu di apa ya? Di suwi atau di sayapnya itu terdapat 17 apa itu bulu yang sebesar 17. Kenapa 17? Ini 17. Ini menandakan bahwasanya hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Ya. Kenapa di sini itu 8? Itu ya 8 ya. Ini kalian itu ada 8 atau berapa itu ya? Saya di belakang itu ada 8. Itu menandakan simbol bulan. Bulan 8. Oke, yang jelas tentang itu semuanya dalam Pancasila. Ya, kenapa di dalam bingkai itu terdapat simbol-simbol? Yang jelas ngomong simbol, ini kita kupas dulu tentang simbol sila pertama. Ya, sila pertama. Oke, sila pertama bergambarkan bintang. Orang kalau dari bintang, bilang bintang itu pasti jos. Pasti dia itu orang bagus karena punya bintang. Tuh. Dan dibingkai dengan rantai, dirantai. Kemanusiaan ini kita jaga, artinya kita rantai kemanusiaan kita kepada semuanya dibingkai dengan rantai. Jadi kemanusiaan di sini tuh tidak akan pernah pudar. Yang ketiga kita ngomong tentang soal simbol ketiga, yaitu simbol pohon beringin. Yang mana persatuan itu wajib paling tidak bisa ngayomi, bisa melindungi warga negara itu dengan simbol pohon beringin, simbol perlindungan. Dan sekarang keempat, kepala banteng. Kenapa kok nggak kepala kudus, nggak kepala ayam? Kan enak ya. Kenapa kok diambil dari kepala banteng? Karena banteng tangguh, kuat, dan dia itu lurus ke depan. Siapa berani mengganggu, dia akan tidak segan-segan untuk nubruk. Itu simbol banteng. Yang kelima itu simbolnya adalah simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas menggambarkan perekonomian, ya, adil. Jadi kalau di Indonesia kita bilang sekarang tingkat RT saja, nggak ada ya sekarang itu istilahnya yang gaplek, mandikul, itu udah jarang sekali. Tapi pertanian Indonesia didominan dengan padi di Indonesia. Makanya tidak heran kalau zaman sekarang itu semahal apapun sembako, itu kalau warga kampung itu tidak pernah merasakan gundah, karena di kampung tersedia semuanya. Itulah kampung ya, dengan sila keadilan, dan itu simbolnya padi dan kapas. Oke, yang jelas kesempatan hari ini masih bersama Datin Mulyani dan Lewong Kadir Raya, karena kita berada di hari Pancasila, lahirnya Pancasila. Kita masih berada di lahirnya Pancasila, maka kita harus bisa menjaga persatuan negara Indonesia. Ya, tolong jaga Pancasila, jagalah sila-sila
hafalkan Pancasila dalam berumah tangga atau dalam lingkungan kita bersama. Mungkin di masa tertentu ini orang bilang kan, oh sekarang zaman maju. Bukan begitu, bukan begitu kawan. Kan begitu. Kenapa bangsa maju? Itu karena punya sejarah. Karena berjuang dulu kita, berjuang mati-matian. Jadi berjuang bukan kaleng-kaleng. Ya, perjuangan zaman dulu. Kita harus mengingat sejarah perjuangan bangsa dulu. Karena sebesar apapun bangsa kita, ya, karena kebesaran suatu bangsa itu adalah seberapa orang menghargai para pejuang dulu, para pejuang dulu, ya. Juga kalau kita ngomong soal Pancasila, karena kita memang mengupas tentang Pancasila. Apakah Anda masih hafal dengan Pancasila? Anak-anak yang zaman sekarang, saya ngomong gitu. Karena yang usianya masih sekitar 25 dari sekarang. Hafalkah Anda Pancasila? Mohon kita banyak menghafalkan Pancasila. Kalau saya sudah insya Allah di luar kepala. Karena kami sekolah dulu itu waktu di MI, di MTS, di Alia itu masih ada Pancasila. Jadi kalau zaman aku dulu ya, itu kan ada pelajaran yang mengupas tentang PSBB ya, perjuangan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Itu sangat kita pelajari kawan ya, sangat pelajari seberapa berat para pahlawan berjuang membela negara kita dengan mengorbankan beberapa ribuan nyawa hanya untuk bangsa. Dan sekarang, di masa sekarang, kita tinggal mengisi kawan ya. Tolong diisilah dengan lahir Pancasila, isilah dengan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Anda mungkin istilahnya sekarang dalam lingkup, kita tahu orang bawah kita tahu orang di atas kita. Ya, Anda kalau di atas kita saling menghormati, kalau di bawah saling mengasihi kan. Karena kita saling mengasihi, saling menyayangi, insya Allah akan mengamankan diri kita. Di mana-mana kita punya saudara. Kalau kita paling tidak mengasihi orang lah, orang satu aja dikasih. Kalau kita akan ngomong, sampai orang mana? Silakan masuk di rumah dulu, istirahat dulu di rumah. Kalau jalan jauh, silahkan mampir dulu di rumah saya. Kita kan bisa sharing-sharing gitu ya. Kalau kita ada kepletetnya kita kawan ya. Karena orang menanam pasti akan menuai. Wong nandur itu mesti panen kawan. Jadi nggak ada tinanya. Wong nandur gak panen, nggak ada tinanya. Oke. Dan tak lupa ini untuk rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pemula, karena kita masih berada di Pancasila, kita tidak membahas tentang tentang YouTube, tentang konten kita nggak pernah, kita nggak mengupas tentang itu ya, karena hari ini kita fokus ke Pancasila. Karena kalau kita lihat belakangan ini, rekan-rekan remaja sudah melupakan Pancasila. Sekarang kita suruh nyanyi aja, nyanyi lagu kebangsaan kita. Cara yang hafal, padahal itu sangat wajib untuk menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, seberapa tuh perjuangan para pahlawan dulu merebutkan, seberapa pembelaan pahlawan dulu kepada negara kita, dan sekarang apa yang bisa kita berikan kepada negara kita? Sudahkah kita membalas negara kita? Belum. Kita
kita belum membalas kebaikan para pahlawan dulu. Itu kawan ya. Kalau mungkin Anda ziarah ke tempat wali atau ke tempat para pahlawan, itu merupakan pendidikan yang sangat mendasar sekali kan ya. Kita tahu sejarah. Karena kebesaran suatu bangsa itu terletak kepada kebesaran sejarah para pahlawan dulu. Jadi jangan pernah lupakan sejarah. Kita harus ingat sejarah ya, karena dengan kita ingat sejarah, sama halnya kita sama halnya kita membuka memori kita ya. Makanya jangan sampai Anda lupakan sejarah. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Yang jelas juga masih bernuansakan Pancasila. Ini kita mengerti bisa berpancasila kawan ya. Kita harus bisa menjaga dan mengamalkan Pancasila. Semua sila, dari sila ketuhanan yang Maha Esa, dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dari persatuan Indonesia, dari permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan, itu kita jaga. Terus yang terakhir ini sila keadilan sosial. Kita harus adil kepada semuanya. Kita jangan sampai ndel-ndel gitu ya. Jangan sampai istilahnya gini ya. Sampai gini jangan. Adil sama gitu ya. Tapi ada tapinya. Adil sesuai dengan kebutuhan kawan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau mungkin berarti Anda udah menginjak SMP. Untuk saku pun nggak sama kan ya. Kalau saku SMP mungkin ya minimal 10.000, 5.000 untuk SMP. Untuk SD kita kasih ya mungkin 2.000, 4.000, 3.000, itu sesuai kebutuhan. Karena kita nggak tahu ya kebutuhan teman-teman. Ada dari saya yang masih duduk di bangku SMP, itu karena juga beban pikiran juga berat. Jadi kebutuhannya pun sangat dominan sekali, besar lah ya. Kadang kita kan nggak tahu di sekolahan gitu ya. Waktu pelajaran mungkin ada guru yang bilang ini fotokopi. Nah kalau kita sampai 2.000 kan nggak bisa jajan, tuh ya. Lain dengan anak kita yang masih duduk di bangku SD atau MI yang kelas 1, kelas 2. Itu cukup nulis, nggak ada sekarang fotokopi, nggak ada. Maka sekarang tuh sudah dikasih mapel, dikasih buku besar itu ya. Kalau zaman saya dulu nggak pernah kan. Kalau saya dulu sekolah hanya pakai buku tulis, cukup nulis gitu ya. Di zaman saya dulu. Makanya jangan heran kalau orang yang seusia saya ya, karena kami berusia ya hampir 50-an, saya alhamdulillah hampir 50, tambah diberi kesehatan. Dan alhamdulillah juga dikaruniai momongan 3 anak. Yang satu kemarin udah mulai tamat SMA, udah kelas 3 SMA, sebentar udah tamat. Yang kedua ini udah kelas 3 SD ya. Yang ketiga ini udah kelas 1, alhamdulillah. Kita memang bisa merasakan betapa indahnya dalam berumah tangga. Kita dasari dengan pertimbangan, dengan babat bibit bobot. Itu yang harus dicari. Dan kalau kita orang Jawa, kalau kita ngomong masih ada istiadat Jawa, karena kita orang berpancasila yang punya adat istiadat yang harus dijaga. Orang Jawa jangan pernah melupakan Jawa nih. Wong Jawa aja ilang Jawa nih. Itu ya. Jaga tradisi Jawa Anda. Karena kita hidup di Indonesia, kita orang Jawa. Kita harus menjaga tradisi Jawa kita. Kita punya berbagai macam adat dan tradisi. Ya, harus kita jaga tradisi kita. Kita orang kampung tradisi.
Ya biasa kalau kamu itu ya. Mungkin karena kita orang Jawa punya beberapa adat istiadat yang tidak boleh dilanggar ya. Kalau dilanggar ya fatal juga. Ini karena orang Jawa punya perhitungan kawan ya. Punya perhitungan. Kalau kita ngomong perhitungan Jawa, ini kita punya pasar. Punya pasaran. Pon, Pagi, Kliwon, Legi, Pahing. Ini yang punya hanya orang Jawa ya. Hanya orang Jawa. Hanya orang Jawa ini yang punya itu lah gitu. Hari itu punya pitu. Dina pitu. Dina pitu berkenan bangsa. Ya. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian tadi ya kupasan tentang Pancasila. Jangan sampai melupakan Pancasila. Tetap jaga NKRI, semangat terus, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.